Unilever bakal pisahkan bisnis es krim, mau PHK 7.500 pekerja demi efisiensi. Unilever ULVRL mengatakan akan memisahkan unit bisnis es krimnya, yang merupakan rumah bagi merek-merek terkenal seperti Magnum dan Ben & Jerry's, dan memangkas 7.500 pekerjaan dalam program penghematan biaya baru. Investor menyambut baik rencana tersebut, sehingga saham Unilever, salah satu perusahaan barang konsumen terbesar di dunia, naik hampir 6%. Mengutip Reuters, spin-off ini akan segera dimulai dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2025, kata Unilever yang terdaftar di London. Bisnis es krim ini disebut dalam proses pindah ke kantor pusat terpisah di Amsterdam. Namun CEO Hein Schumacher mengatakan melalui telepon dengan wartawan bahwa ia terbuka terhadap pilihan di mana perusahaan tersebut dapat mencatatkan sahamnya. Rencana tersebut disambut baik oleh aktivis investor dan anggota Dewan Dana Nelson Pets dan oleh pemegang saham Unilever Aviva. Unilever mengatakan pihaknya bertujuan menghasilkan pertumbuhan penjualan dasar 1 digit dan sedikit peningkatan margin setelah pemisahan. Bisnis es krim menyumbang sekitar 16% dari penjualan global Unilever, dan di beberapa negara menyumbang sepertiga atau 40%. Grup tersebut, yang merek lainnya termasuk sabun Dove, Mermaid, dan bumbu Hellman, juga meluncurkan program untuk menghemat biaya sekitar 800 juta euro, 869 juta dolar Amerika Serikat selama 3 tahun ke depan. Perubahan yang diusulkan akan berdampak pada sekitar 7.500 pekerjaan secara global, sebagian besar berbasis kantor, dengan total biaya restrukturisasi diperkirakan sekitar 1,2% dari keseluruhan omset selama periode tersebut. Pemotongan ini akan berdampak pada sekitar 5,9% tenaga kerja Unilever yang berjumlah sekitar 128.000 orang. Kami mencari di seluruh organisasi, jadi di kantor pusat kami, pusat perusahaan, serta di titik koordinasi kelompok bisnis, serta di unit bisnis di negara-negara, kata Schumacher. Namun dia tidak merinci wilayah mana yang akan terkena dampak paling parah oleh pemutusan hubungan kerja. Ini merupakan pernyataan besar dari Schumacher, yang menjadi CEO pada bulan Juli tahun 2023, dan pada Oktober tahun 2023 menyusun rencana untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor dengan menyederhanakan bisnis, setelah mengakui Unilever berkinerja buruk dalam beberapa tahun terakhir. Pendahulunya, Alan Jope, dikritik karena membiarkan portofolio merek grup tersebut tumbuh hingga sekitar 400, membuat manajemen teralihkan dari yang berkinerja terbaik. Bisnis yang volatil. Kinerja buruk tersebut menarik perhatian investor aktivis miliarder Pets, yang menduduki kursi Dewan Direksi Unilever pada tahun 2022 melalui sarana investasi Trian miliknya dan memiliki rekor mengguncang perusahaan barang konsumsi. Nelson Pets berharap dapat terus bekerja sama dengan anggota Dewan Unilever lainnya seiring perusahaan melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan, kata Trian dalam sebuah pernyataan. Saham Unilever melonjak hampir 6% pada awal perdagangan dan naik 3% pada pukul 11 GMT. Sahamnya telah turun 5,8% selama setahun terakhir. Es krim merupakan bisnis yang bergejolak dan juga bersifat dilutif dari sudut pandang margin, jadi menurut kami secara strategis hal ini masuk akal, kata Richard Saldanha, manajer portofolio di Aviva, yang merupakan pemegang saham terbesar ke-17 Unilever dengan kepemilikan 0,5%. Kabar baik bagi para pemegang saham mengenai divisi es krim karena hal ini telah menjadi hambatan bagi bisnis secara keseluruhan selama beberapa waktu. Harga saham akan merespons hal tersebut pagi ini. Jack Martin, manajer portofolio di Oberon Investments, yang memiliki saham kecil di Unilever. Pada bulan Oktober, Schumacher mengatakan perusahaannya akan fokus pada 30 merek utama yang menyumbang 70% dari penjualannya, berupaya meningkatkan margin kotornya dan tidak melakukan akuisisi besar atau transformasional. Schumacher mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa dia tidak akan menghindar dari perampingan tenaga kerja Unilever. Kami punya agenda besar, kata Schumacher pada Selasa. Ini akan menjadi periode yang sangat sibuk selama sekitar 18 bulan ke depan.